Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuzulia Qur'ani dengan NIM 21115020080 dari kelas Ekonomi Syariah 2. Di sini saya akan mereview dan menanggapi materi ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor yang telah disampaikan oleh dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam Dr. Abdul Wadud Nafis, LC, MEI. Pengertian ekonomi terbuka 4 sektor. Perekonomian terbuka adalah ekonomi suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Perekonomiannya terdiri dari produsen, konsumen, negara, dan luar negeri, sehingga akan terjadi kegiatan ekspor dan impor. Konsekuensi dari perekonomian terbuka. Dari segi ekonomi makro, ekonomi terbuka berarti ada pasar keempat dalam proses perekonomian, yaitu pasar luar negeri. Adanya pasar luar negeri mempunyai konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya. Khususnya ada konsekuensi penting yang menyangkut penyesuaian. Pengertian 3 konsep yaitu yang pertama permintaan agregat atau di pasar barang, baik untuk permintaan dari luar negeri sehingga terjadi ekspor, dan permintaan dalam negeri yang menyebabkan impor dari luar negeri. Yang kedua, jumlah uang yang beredar di pasar barang, dan yang ketiga, harga barang atau jasa. Selanjutnya, sirkulasi pendapatan perekonomian ada 4 sektor. Yang pertama, perusahaan, kedua, pemerintah, yang ketiga, rumah tangga, dan yang keempat, luar negeri. Perekonomian terbuka impor merupakan pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri untuk keperluan atau dipasarkan di dalam negeri. Manfaat kegiatan impor sendiri yaitu yang pertama, memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan setiap negara. Yang kedua, memperoleh tenaga kerja modern. Yang ketiga, memperoleh bahan baku. Perekonomian terbuka ekspor adalah barang dan jasa yang diproduksi di dalam negara dan dijual ke luar negara. Jika suatu negara membuka perdagangan internasional dan menjadi pengekspor suatu barang, maka produsen domestik barang tersebut akan dirugikan. Manfaat dari kegiatan ekspor tersebut yaitu yang pertama, memperluas pasar, yang kedua, menambah devisa negara, ketiga, memperluas lapangan kerja. Selanjutnya, faktor penentu ekspor dan impor. Faktor penentu ekspor sendiri yaitu yang pertama, permintaan akan barang, dan yang kedua, mutu atau kualitas dari suatu bahan, yang ketiga, barang spesial, dan yang keempat, teknologi. Faktor penentu impor yaitu faktor-faktor yang menentukan impor tidak jauh berbeda dengan faktor ekspor dalam siklus perekonomian terbuka, yang artinya faktor-faktornya itu sama dengan faktor ekspor sendiri. Yang selanjutnya, keseimbangan perekonomian terbuka. Yang pertama, syarat keseimbangan perekonomian terbuka meliputi penawaran dan pengeluaran agregat dalam perekonomian. Dalam perekonomian terbuka, barang dan jasa yang diperjualbelikan di dalam negeri terdiri dari 2 golongan barang yang diproduksi di dalam negeri dan meliputi pendapatan nasional dan yang diimpor dari luar negeri. Dengan demikian, penawaran agregat atau AS terdiri dari pendapatan nasional dan impor dalam formula AS sama dengan Y atau pendapatan nasional ditambah dengan M atau impor. Selanjutnya, suntikan dan bocoran dalam perekonomian terbuka. Dalam pendekatan suntikan dan bocoran, keseimbangan pendapatan nasional dicapai dalam keadaan yaitu I investasi ditambah G atau government ditambah X atau ekspor sama dengan S atau saving ditambah T atau pajak ditambah M atau impor. Perekonomian terbuka menurut ekonomi Islam. Menurut Manan, prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah menganjurkan perdagangan internasional. Sekian review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.